Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang daftar stok ya di halaman perdagangan. Kita misalnya punya barang, kemudian ada kerusakan barang. Nah, kerusakan barang itu ada dua macam cara penanganannya. Pertama yaitu jika barang itu bisa diretur, maka barang itu dikembalikan ke suppliernya. Jika rusak dikembalikan ke suppliernya, kita dapat ganti duit atau dapat ganti barang. Jadi dikeluarkan dari stok kita, gitu ya. Dikeluarkan dari stok kita, di mana nanti uangnya akan kembali. Atau bisa juga nanti kembali dalam bentuk barang. Kalau kembali dalam bentuk barang ya stoknya kan tetap. Kalau kembali dalam bentuk uang, nah nanti barangnya kita kembalikan dan kita dapat uangnya. Nah, kemudian ada juga jika rusak tidak bisa diretur. Nah, itu tentunya akan menjadi beban ya. Akan menjadi beban, mungkin bisa menjadi beban penyusutan atau kita buatkan akun sendiri yaitu beban kerusakan barang gitu misalnya. Nah, itu tentunya akan mengurangi stok kita, juga akan menjadi kerugian bagi kita gitu ya. Akan menjadi stoknya berkurang dan kita akan mengalami kerugian. Nah, beda dengan retur, karena kalau retur barangnya stoknya berkurang tapi uang kita balik gitu ya. Nah, kita contohkan saja, kita punya modal misalnya 10 juta, kemudian belanja barang nilainya 5 juta, kemudian nanti bagaimana returnya, bagaimana rusaknya. Oke, kita masukkan di halaman perdagangan ya. Di halaman dagang. Oke, pertama kita tentunya punya modal dulu nih. Kita punya modal dulu, di kas masuk. Nah, klik tambah, tanggal berapa kita masukkan barangnya, modalnya itu ya misalnya ya. Masuknya di mana? Misalnya masuknya di kas unit perdagangan. Kemudian klik tambahkan sebagai apa? Sebagai modal tentunya ya. Sebagai modal unit perdagangan misalnya. Ini penyertaan modal. Jumlahnya berapa? 10 juta misalnya. Nah, 10 juta klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah melakukan penjurnalan secara otomatis ya. Uangnya ada di kas unit perdagangan sebagai apa? Sebagai modal unit perdagangan. Uangnya ada di kas. Nah, kemudian kita punya barang contoh, jumlahnya 50 piece kita belanja ya. Nah, kita buat dulu daftar stoknya. Nah, ini kita sudah punya daftar stoknya. Cara membuatnya ya klik tambah, kode barangnya dimasukkan, nama barangnya apa, satuannya apa, kemudian data pemasoknya apa gitu ya. Udah sering kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, ini kita sudah punya barang contoh, kemudian kita sesuaikan stoknya. Klik tambah. Nah, ini barang contoh yang akan kita buat. Kita sesuaikan gitu ya. Nah, stok awalnya tentunya 0 karena kita belum belanja. Nah, kemudian harga pokoknya adalah 100.000. Harga pokoknya 100.000. Kemudian dijual misalnya 120.000. Nah, ini ya, kemudian save row, reload. Nah, ini kita punya harga pokoknya. Kalau kita belanja kan pakai harga pokok ya. Kalau kita jual pakai harga jual. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita belum ada stoknya. Harga pokoknya 100.000, harga jualnya 120.000. Kemudian kita belanja 50 piece, 5 juta. Kita belanja tentunya memakai menu pembelian. Klik tambah, tanggal berapa kita mau belanjanya. Nah, ini misalnya nota 1 misalnya ya. Kemudian suppliernya cari, klik OK. Nah, klik tambah. Barang apa yang kita mau beli, misalnya ini barang contoh, kemudian klik OK. Nah, kode supplier ini perlu kita buat karena nanti mungkin kita punya hutang ke supplier, ada catatannya. Nah, ini kita sudah punya barang contoh yang akan kita beli. Nah, jumlahnya berapa? Ini diklik kiri 2 kali. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 50 piece. Nah, kalau sudah kita save row, kemudian kita reload. Nah, ini kita harus mengeluarkan uang 5 juta total belanjanya. Ada potongan tidak? Kalau tidak ada ya tulis 0. Misalnya ini tanpa potongan, nah ini total bayar 5 juta. Asumsikan kita bayar semua 5 juta. Bayar tunai gitu ya. Nah, kita bayar 5 juta, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah melakukan belanja 5 juta. Nah, kemudian apa efeknya? Coba kita lihat di daftar stok. Nah, sekarang kita sudah punya stok 50 piece. Nah, penyesuaian stoknya juga sudah menyesuaikan tentunya. Nah, ini ya, kita ada barang masuk 50 piece.
Kita lihat di neracanya. Uang di kas unit perdagangan tinggal 5 juta. Yang 5 juta sudah menjadi persediaan barang, ya. Ya, jadi modal kita tetap 10 juta. Modal kita tetap 10 juta. Hanya uang kasnya tinggal 5 juta, berubah menjadi persediaan 5 juta. Nah, kemudian ada kerusakan barang nih, kerusakan barang yang bisa diretur. Nah, kita bisa diretur barang contoh 5 piece. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal ini. Kalau bisa diretur, kita tinggal pakai menu retur pembelian. Nah, kita kan tadi beli, kemudian dikembalikan, itu ya barangnya. Nah, caranya gimana? Setelah menu retur pembelian, kemudian klik tambah. Nah, tanggal berapa kita mau returnya? Cari faktur pembeliannya tadi apa? Ini nota 1 fakturnya. Oke. Suppliernya siapa? Oh, kemudian oke. Klik tambah. Yang mau dikembalikan barang apa nih? Barang contoh yang mau diretur. Nah, ini ya. Kita mau retur berapa? Ternyata 5. Berarti ini kita klik 2 kali, klik kiri. Ini diedit 5. Nah, kemudian kita min 5 gitu ya. Kemudian save row, reload. Nah, ini akan kembalikan 500. Ada potongan enggak? Nah, ini enggak ada potongan. Kembalikan semua 500. Berarti dikembalikan 500. Dikembalikan 500.000. Kemudian kita simpan. Walaupun sini minus 500.000, kita tetap mengembalikannya 500.000 nulisnya ya, jangan minus. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat sekarang efeknya di neraca. Di neraca. Nah, uang kas kita sekarang menjadi 5.500.000. Karena apa? Dikembalikan dari belanjanya tadi, persediaan barangnya tinggal 4.500.000. Karena yang 500 diretur, dikembalikan. Barangnya dikembalikan, kita dapat duitnya gitu ya. Ini 500.000. Jadi sekarang meningkat, kasnya menjadi 5.500.000, persediaan barangnya berkurang 500.000. Kalau kita lihat di daftar stok, nah, daftar stoknya juga tinggal 45 piece karena yang 5 piece sudah dikembalikan, diretur gitu ya. Oke, demikian ya. Ini yang barang bisa diretur. Nah, kemudian barang contoh ini ternyata rusak 2. Nah, nggak bisa dikembalikan, misalnya rusaknya itu tidak bisa diretur lagi, misalnya rusak parah atau karena rusak di pihak kita. Nah, bagaimana nih caranya kalau rusak seperti ini? Nah, pertama kita sesuaikan dulu. Barang contoh ini kita susutkan dulu. Nah, ke penyesuaian stok kita sesuaikan dulu. Nah, barang mana yang mau disesuaikan? Ini barang contoh ini. Nah, ini tadi punya 50, dikembalikan 5, tinggal 45. Ternyata kita rusak 2, berarti ini diedit. Nah, diklik, dipilih barangnya, kemudian edit. Oke. Barangnya tinggal berapa? Rusak 2, berarti tinggal 48. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita refresh. Nah, ini ada selisih 200.000. Nah, 200.000 ini beban, menjadi beban. Caranya menyesuaikan bagaimana? Kita pakai jurnal penyesuaian. Setelah kita sesuaikan stoknya, ya, kita lihat di daftar stoknya. Di daftar stok tinggal 43. Ya, yang 2 rusak. Ini sudah sesuai, karena yang 2 sudah rusak tinggal 43. Berarti sekarang tinggal menyesuaikan duitnya. Itu ya, menyesuaikan duitnya. Kalau kita lihat di neraca, nah, ini masih 4.500.000, padahal semestinya harus mengalami kerugian 200 atau tinggal susut lagi 200.000. Caranya pakai jurnal menu penyesuaian. Klik tambah, tanggal berapa. Nah, masuknya menjadi apa itu? Menjadi beban. Cari ya, menjadi beban. Misalnya beban penyusutan. Nah, klik OK. Ini adalah beban kerusakan barang dagangan 2 piece, harganya 100.000. Nah, ini ya, berarti totalnya 200.000. Ini kemudian dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari persediaan barang. Ini ya, dikredit dari persediaan barang, klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di daftar stok, tetap sekarang stoknya sudah, karena tadi sudah disesuaikan 43 ya. Kemudian coba lihat di penyesuaian stoknya, ada lagi enggak minusnya. Nah, ini sudah klop antara persediaan barangnya dan di buku besarnya sudah sama. Ini enggak ada selisih, 0 ya.
Ini 0, nggak ada selisih. Nah, kemudian kita lihat di neracanya. Di neracanya uang kasnya masih 5.500.000, barangnya sekarang sudah menyesuaikan tinggal 4.300.000. Tadinya 4.500.000, sekarang tinggal 4.200.000. Yang 200 karena rusak menjadi apa? Karena rusak dia menjadi beban, maka laba berjalannya akan minus karena kita memiliki beban 200.000. Jadi kita sudah mengalami kerugian 200.000. Nah, kita lihat di laporan laba ruginya. Dilihat di laporan laba ruginya. Nah, kita belum ada pendapatan nih, belum ada pendapatan tapi sudah memiliki beban penyusutan 200.000, maka kita menderita kerugian 200.000. Oke, demikian ya cara menyesuaikan stok barang. Ya, misalnya karena kerusakan itu bisa diretur. Kalau retur itu nanti bisa dapat ganti barang atau dapat ganti uang. Kalau dapat ganti barang tentunya barangnya diretur, stoknya utuh nanti dikembalikan lagi. Nah, kalau misalnya diretur ganti uang ya barangnya dikeluarkan, otomatis stok barangnya akan berkurang dan kita mendapat kembalian duitnya. Nah, kalau rusak tentunya stoknya akan berkurang dan modal kita juga akan berkurang karena kita mengalami kerugian. Ya, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.